Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran IPS kita. Masih di unit yang pertama di tema 6. Dan kali ini kita akan membahas tentang cuaca, iklim, flora, fauna yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang batas kelautan Indonesia. Jadi Indonesia ini kan memiliki laut yang sangat luas. Oleh karena itu Indonesia disebut negara maritim. Nah, karena Indonesia itu juga punya negara-negara tetangga di sekitar, maka diaturlah batas laut wilayah Indonesia dan juga wilayah negara lain. Jadi kita tidak saling rebutan wilayah seperti itu. Nah, batas kelautan Indonesia itu terbagi 4 wilayah. Yang pertama disebut laut teritorial. Jadi kalau laut teritorial itu luasnya atau lebarnya itu sekitar 12 mil diukur dari pulau terluar. Nanti saya akan jelaskan di gambar, nanti ada gambarnya ya. Itu tadi laut teritorial, itu dari pulau terluar diukur ke arah laut sepanjang 12 mil. Ada juga yang namanya zona bersebelahan. Zona bersebelahan ini panjangnya itu 12 mil dari laut teritorial. Berarti kalau dari pulau terluar atau dari pantai itu sekitar 24 mil berarti ya. 12 mil pertama kan laut teritorial, kemudian 12 mil selanjutnya itu zona bersebelahan. Nah, selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ini wilayah laut yang lebarnya 200 mil dari pantai. Jadi diukur dari pantai atau dari pulau terluar sepanjang 200 mil ke arah laut. Kemudian ada landas kontinen. Landas kontinen ini daratan di bawah permukaan laut yang kedalamannya itu 200 meter atau lebih. Oke, ini saja ada gambarnya. Nah, jadi yang namanya tadi yang pertama kan ada laut teritorial. Jadi misalnya nih di sini pantai atau terluar garis terluar. Nah, yang namanya laut teritorial itu sepanjang ditarik ke sana itu sepanjang 12 mil. Nah, ini yang namanya laut teritorial sepanjang 12 mil. Nah, yang namanya zona bersebelahan yang mana? Itu 12 mil dari laut teritorial. Jadi di batas ini ke sini 12 mil juga. Itu namanya zona bersebelahan. Jadi total 12 sampai 12 24 mil dari sini. Nah, kalau ZEE ini dari garis terluar pantai ke sana ditarik itu sejauh 200 mil. Nah, 200 mil. Kemudian kalau namanya landas kontinen itu bukan ke arah sana, bukan ke arah kanan, tapi ke bawah. Jadi kedalamannya ini ke arah bawah ini 200 meter atau lebih di luar laut teritorial. Itu namanya landas kontinen. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke pembagian waktu di Indonesia. Jadi di Indonesia ini terjadi perbedaan waktu antar wilayah, terbagi 3. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat atau WIB itu ada di wilayah Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Itu waktunya adalah GMT plus 7. GMT itu Greenwich Mean Time, itu ada di Inggris. Jadi jarak waktunya 7 jam. Jadi misalnya di Inggris sekarang jam 8 pagi, maka di Indonesia Barat sekarang jam 8 tambah 7. Yaitu jam 15 atau jam 3 sore. Seperti itu. Kalau Indonesia Tengah, itu wilayahnya ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi. Itu GMT plus 8. Jadi kalau misalnya di Inggris sekarang di Greenwich itu jam 8, maka di Indonesia Tengah atau misalnya di Bali itu bisa jam 8 tambah 8, jam 16. Seperti itu. Untuk Indonesia Timur itu meliputi wilayah Maluku dan Papua. Itu GMT plus 9. Jadi kalau di Inggris jam 8 di Greenwich, maka di Papua jam 8 tambah 9, 17 gitu. Misalnya juga sekarang di Indonesia Barat kita di Semarang nih jam 8 pagi, maka di Bali sekarang sudah jam 9. Jadi ada perbedaan waktu 1 jam. Sedangkan di Papua berarti sudah jam 10 karena perbedaannya adalah 2 jam antara Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Misalnya di Bali sekarang jam 10, maka di Papua sudah jam 11 dan di Semarang masih jam 9 gitu. Jadi
ada selisih waktu 1 jam antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Oke, sekarang kita akan bahas cuaca dan iklim di Indonesia. Apa sih bedanya cuaca sama iklim? Cuaca itu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Itu namanya cuaca. Sedangkan iklim itu keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di situ ada tabel ya perbedaan cuaca dan iklim. Teman-teman juga bisa lihat di buku modul ya. Perbedaan antara cuaca sama tabel. Jangka waktunya kalau cuaca itu lebih pendek, hitungan hari atau bahkan mungkin hitungan jam. Kita bisa lihat cuaca hari ini. Oh, cuaca hari ini cerah. Ya, atau oh cuaca pagi ini cerah. Bisa-bisa nanti siang hujan. Bisa terjadi. Jadi kalau cuaca itu waktunya pendek. Kalau iklim itu terjadi waktunya lebih panjang atau tahunan, ya bertahun-tahun. Jangka waktu sangat lama. Kalau cuaca kan kita bisa lihat oh cuacanya panas atau hujan ya atau bersalju. Kalau iklim itu lebih ke Indonesia iklimnya adalah tropis seperti itu. Nah daerah cakupannya kalau cuaca itu lebih sempit jadi di tempat tertentu saja karena bisa jadi misalnya di Semarang hujan di Jakarta tidak. Ya itu perbedaan cuacanya bisa terjadi. Sedangkan iklim itu daerah cakupannya luas itu bisa meliputi seluruh Indonesia. Ya, perubahannya bagaimana? Kalau cuaca itu lebih sering dan lebih cepat. Misalnya pagi hujan, siangnya panas. Seperti itu. Atau kalau iklim, nah iklim sangat jarang sekali berubah. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, iklimnya tropis. Ya dari dulu sampai sekarang iklimnya tropis, tidak berubah. Gitu. Oke, unsur-unsur cuaca. Tadi ada suhu udara atau temperatur. Suhu udara itu berarti kayak panas dan dinginnya udara. Gitu ya. Kalau Indonesia itu ada suhu udara tidak ada kaitannya dengan iklimnya. Iklimnya tropis, maka suhu udara itu rentangnya tidak terlalu jauh. Jadi antara suhu dingin dan panasnya tidak terlalu perbedaan suhunya tidak terlalu ekstrim. Nah, suhu udara ini diukur dengan termometer. Kalau kelembaban udara itu berarti kaitannya dengan banyaknya uap air yang dikandung di udara tersebut. Dan untuk Indonesia ini kelembaban udaranya cenderung tinggi karena di Indonesia ini banyak perairannya. Jadi banyak kadar air di dalam udara. Kemudian untuk angin, nah angin itu kan adalah udara yang bergerak ya. Nah ini bisa diukur dengan alat namanya anemometer. Itu bisa diukur kecepatan anginnya dan juga arah anginnya ke arah mana. Dan curah hujan berarti banyaknya hujan yang jatuh di suatu daerah pada waktu tertentu. Dan Indonesia ini termasuk negara yang curah hujannya cukup tinggi juga. Gitu. Oke, iklim di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia itu ada 3 jenis iklim. Ada iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Iklim tropis itu terjadi di Indonesia karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa ya, dilewati garis khatulistiwa. Sedangkan iklim musim itu terjadi karena adanya angin musim barat dan musim timur yang lewat di Indonesia. Sehingga itu mempengaruhi Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi di bulan Oktober sampai April, sedangkan musim kemarau ya biasanya terjadi di April sampai Oktober. Tapi karena keadaan udara iklim sekarang juga agak berubah, maka bulan-bulan ini tidak selalu tepat gitu ya, bisa bergeser. Gitu. Selanjutnya ada iklim laut. Ya, ini terjadi karena Indonesia itu punya perairan yang luas. Lanjut, nah pengaruh cuaca dan iklim di kehidupan sehari-hari di bidang pertanian ada efeknya. Ini mempengaruhi musim tanam, mempengaruhi jenis tanaman yang ditanam oleh para petani. Kalau musim penghujan, banyak hujan, baiknya nanam padi misalnya. Atau kalau musim kemarau, baiknya menanam apa ya? Mungkin menanam palawija. Itu. Nah, kalau bidang perikanan juga tentu saja ada efeknya karena para nelayan yang akan melaut, mereka akan melihat cuaca hari itu. Jika tidak memungkinkan untuk berlayar, ya mereka mungkin tidak akan berlayar, mungkin karena ombaknya terlalu tinggi atau anginnya terlalu kencang. Ya, di bidang industri juga mempengaruhi, misalnya industri garam, industri pembuatan genteng, ya. Jadi yang membutuhkan sinar matahari misalnya. Kalau cuacanya mendung atau hujan, ya mereka tidak bisa berproduksi atau produksinya akan terhambat ya di industri tersebut. Kemudian bidang perhubungan juga akan mempengaruhi transportasi karena kapal-kapal yang akan berlayar atau pesawat juga yang akan terbang, mereka akan sangat memperhatikan sekali yang namanya cuaca. Jika cuacanya buruk,
bisa jadi penerbangannya atau pelayarannya akan dibatalkan karena akan mempengaruhi keselamatan gitu. Di bidang pariwisata juga tentu saja akan mempengaruhi karena orang kalau namanya mau berwisata, kita pasti lihat cuaca. Kalau cuacanya sering hujan, kita pasti agak ragu. Nanti kalau di tempat wisata ternyata malah hujan, malah nggak bisa menikmati wisatanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bahas flora dan fauna di Indonesia. Jadi, ada orang namanya Wallace dan Weber itu membagi wilayah flora dan fauna di Indonesia itu menjadi 3. Ya, ada 3 wilayah. Tadi wilayah barat, tengah, dan timur. Nah, wilayah barat ini, ya flora dan fauna yang didominasi adalah disebutnya flora fauna asiatis karena banyak kemiripan dengan flora fauna yang ada di benua Asia. Floranya atau tumbuhannya apa yang biasanya ada? Lumut, paku, jamur ya, karena wilayah barat itu cenderung kelembabannya tinggi, banyak pegunungan juga ya, hutan-hutan juga masih banyak, sehingga floranya jenisnya seperti itu. Banyak kayu-kayuan juga. Nah, untuk faunanya itu jenis badak ya, terutama badak bercula 1, harimau Sumatera ya, tapir, siamang, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk peralihan yang ada di wilayah tengah, ini berarti penggabungan ya antara wilayah barat dengan timur ya. Itu floranya kebanyakan adalah sabana, stepa, jadi seperti padang ya, padang rumput. Kemudian kayu-kayuannya ada cendana dan juga ada rempah-rempah seperti pala, cengkeh, seperti itu. Kemudian untuk faunanya wilayah tengah itu ada komodo, anoa, burung maleo. Kemudian untuk yang wilayah timur, ya daerah Papua, Maluku, itu floranya adalah tanaman-tanaman seperti sagu, nipah, eukaliptus. Eukaliptus itu tanaman kayu putih, ya. Kemudian kayu rasa mala. Disebutnya kalau wilayah timur itu adalah Australis karena flora dan faunanya itu mirip dengan yang ada di wilayah Australia. Dan faunanya ada kanguru, cendrawasih, kasuari, dan masih ada yang lain juga. Oke, itu saja yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman tetap semangat belajar ya, meskipun kita masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.